mabuk. Kita mabuk nih kan, minum osake atau kita pergi ke rumah ke teman kita, minum minum apa kita minum bir atau minum apalah gitu atau minum whisky gitu atau minum Jack Daniel. Terus kita mabuk, kita paksa naik sepeda kayak gitu. Ada polisi nampaknya kita kan. Diciumnya kita bawa alkohol, itu bisa kena denda 500.000 yen atau setara dengan 50 juta guys. Halo guys, balik lagi bersama aku Daniel Girsang. Oke, jadi di video kali ini gak usah berlama-lama lagi. Aku mau sampaikan sama kalian bahwasanya peraturan bersepeda di Jepang semakin ketat ya teman-teman. Jadi akhir-akhir ini ada pemberitahuan baik dari televisi, dari radio atau semacamnya bahwasanya peraturan bersepeda sekarang di Jepang semakin ketat dikarenakan akhir-akhir ini banyak kecelakaan-kecelakaan yang menyebabkan kerugian lah gitu karena si pesepeda tadi nggak mematuhi peraturan atau semacamnya seperti itu teman-teman. Jadi yang pertama itu ada peraturan yang nggak boleh main HP sambil naik sepeda. Ini bisa denda 12.000 yen atau setara dengan 1.200.000 rupiah ya teman-teman. Mahal kan? Jadi itu dia peraturannya tadi, nggak boleh main HP sambil naik sepeda. Karena apa? Karena bahaya loh teman-teman gitu. Dari dulu peraturan ini sudah ada sih, cuman karena mungkin banyak pelanggar yang masih pelanggar peraturan ini, jadi mungkin diperketat gitu kan, atau dendanya dinaikin gitu. Terus yang kedua itu ada melewati palang kereta api. Jadi sama kayak di Indonesia lah. Misal pas sudah nutup nih palangnya, kita lewat gitu, nggak boleh. Itu bisa denda 7.000 yen atau setara dengan 700.000 rupiah. Ini juga bahaya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau ke Jepang juga, patuhi peraturan nanti kalau sudah di Jepang. Teman-teman yang di Jepang juga lebih mematuhi lagi lah gitu. Nanti habis gaji kita untuk bayar denda terus kan. Oke, kita lanjut terus. Yang ketiga itu ada melanggar lampu merah. Ini pun bahaya nih teman-teman. Patuhilah peraturan biar kita nggak kena denda. Jadi ini itu kena denda 6.000 yen atau setara dengan 600.000 rupiah. Gitu ya teman-teman. Terus yang selanjutnya atau yang keempat itu ada melawan arah. Jadi teman-teman, kita yang di Jepang ini janganlah sampai melawan arah gitu. Karena Jepang ini buat teman-teman yang di Indonesia ini ya, Jepang ini sama kayak di Indonesia. Ya dari kiri gitu, dari kanan kayak gitu. Jangan kita lawan arah kayak gitu. Itu bisa kena denda 6.000 yen atau setara dengan 600.000 rupiah teman-teman. Terus yang selanjutnya atau yang kelima itu lewat dari jalan trotoar atau tempat si pejalan kaki gitu. Nggak boleh teman-teman. Ini kena denda 6.000 yen atau setara dengan 600.000 rupiah. Terus yang selanjutnya, denda-denda aja lah kita ini terus nanti nih. Terus yang selanjutnya itu ada nggak berhenti. Saat ada di Jepang itu ada teman-teman ditulis dia bacaannya stop atau tomare kayak gitu. Di setiap persimpangan biasanya ada itu. Kalau kita nggak berhenti di situ atau itanteshi namanya, itu kalau untuk mobil mungkin ya. Kalau sepeda kurang tahu lah aku. Intinya itu ada tulisan tomare atau stop di persimpangan. Kalau kita nggak stop dulu baru kita jalan, itu bisa kena denda teman-teman. Itu dendanya sekitar 5.000 yen atau 500.000 rupiah. Terus yang selanjutnya itu ada bersepeda tanpa lampu di malam hari. Sama kayak kejadian aku yang kemarin di konten aku sebelumnya itu yang aku cerita. Itu masih untung aku nggak kena denda. Masih kena peringatan aja dari polisinya kan. Dan ini kalau kita nggak hidupin lampu pada saat malam hari itu bisa kena denda 5.000 yen atau setara dengan 500.000 rupiah. Terus yang selanjutnya itu adalah memakai earphone. Ini kuping-kuping itu. Mendengar-dengar musik itu kan atau yang kayak bendo itu. Itu juga nggak boleh teman-teman karena bahaya. Karena kita nggak bisa nanti mendengar sekitar kita gitu kan atau ada mobil kayak gitu. Ini bisa kena denda 3.000 yen atau setara dengan 300.000 rupiah. Terus yang selanjutnya ada
bersepeda beriringan. Jadi misal kita nih mau pergi lah, kita belanja atau mau kemana gitu sama teman kita kan, jadi kita beriringan kayak gitu sama teman kita gitu di jalan, nggak boleh. Itu bisa kena denda 3.000 yen juga atau setara dengan 300.000 rupiah. Terus yang selanjutnya itu adalah bonceng dua. Ini pun nggak boleh ini. Jadi sepeda itu kan tuh satu orang gitu, jadi nggak bisa kalau bonceng dua, bahaya teman-teman. Ini juga bisa kena denda 3.000 yen atau setara dengan 300.000 rupiah. Terus yang paling berbahaya atau yang paling mahal kali dendanya itu adalah mabuk. Kita mabuk nih kan, minum osake atau kita pergi ke rumah ke teman kita, minum apa, kita minum bir atau minum apalah gitu, atau minum whisky gitu atau minum Jack Daniel. Terus kita mabuk. Kita paksa naik sepeda kayak gitu. Ada polisi nampaknya kita kan. Diciumnya kita bawa alkohol. Itu bisa kena denda 500.000 yen atau setara dengan 50 juta guys. Itu dia kan, paling bahaya ini, paling berbahaya nih, paling abuna ini teman-teman. Jadi itu dia tadi beberapa peraturan-peraturan yang baru dikeluarkan, bukan baru dikeluarkan sih, yang baru diperketat lah kayak gitu. Mungkin dendanya dinaikin atau gimana gitu kan. Jadi itu dia, dari semua peraturan ini cuma satu yang pernah kulanggar atau yang nggak sengaja kulanggar, yaitu nggak hidupin lampu pada saat malam hari. Tapi syukurnya itu tadi kayak yang aku bilang, aku nggak kena denda. Jadi cuma dikasih peringatan doang yang aku itu kemarin. Mungkin sekali lagi kalau kena pelanggaran aku mungkin bisa kena denda juga teman-teman. Jadi itu dia, biar teman-teman semua uangnya nggak habis karena untuk bayar denda kayak gitu kan. Ini bukan aku nakut-nakutin ya teman-teman, ini memang benar loh. Nanti kalian bisa cek lah nanti di sosial media atau di mana lah gitu, soal peraturan yang ini yang aku bilang tadi, sama dendanya juga. Jadi itu dia teman-teman. Semoga teman-teman yang masih berada di Indonesia bisa lihat video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang di Indonesia ataupun yang di Jepang juga. Biar kita sama-sama mematuhi peraturan lah di Jepang ini gitu kan. Namanya juga negara baju kan. Jadi banyak peraturan-peraturan seperti itu. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa.